Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna Senin 16 Juni 2025. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Levi. Dalam paparannya, Levi memberikan penekanan pada dominasi belanja operasional, rendahnya serapan belanja modal, serta perlunya realokasi anggaran kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fraksi PKB juga mencermati rendahnya serapan belanja modal, padahal belanja jenis ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Jakarta. Mengenai belanja daerah, realisasi belanja sebesar 70 triliun rupiah dari total anggaran 76 triliun rupiah, sekitar 92% terdistrupsi dalam belanja operasional, 49,5 triliun dan belanja modal 13,2 triliun rupiah. Fraksi PKB menilai bahwa dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari 70% dari total belanja mencerminkan tingginya ketergantungan APBD pada pembiayaan birokrasi dibanding belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai contoh, program peningkatan kualitas pemukiman di kawasan padat penduduk yang hanya terserap sekitar 71% dari target anggaran. Sementara belanja kegiatan non-layanan seperti pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan kantor justru terrealisasi lebih dari 95%. Hal ini mencerminkan kurangnya prioritas terhadap pelayanan dasar dan perbaikan kualitas hidup warga Jakarta. Pemerintah perlu menggeser pola belanja ke arah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan pasca pandemi, penguatan layanan kesehatan primer dan akses perumahan rakyat. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Syahroni mewakili fraksi Partai Amanat Nasional menyoroti BUMD terhadap pendapatan daerah yang dinilai belum optimal. Menurut fraksi PAN, perlu evaluasi menyeluruh agar badan usaha milik pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan fiskal Jakarta. PAN menyinggung alokasi penyertaan modal daerah yang belum sepenuhnya berlandaskan indikator kerja, selain mengingatkan pentingnya kejelasan arah penggunaan dana publik yang disalurkan kepada BUMD. Penyertaan modal BUMD tanpa indikator kerja mikro. Penyertaan modal kepada BUMD seperti PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Bank DKI Jakarta mencapai 7,84 triliun. Secara mikro, ini adalah investasi publik, namun tidak dijelaskan bagaimana BUMD tersebut telah mengelola modal ini untuk menghasilkan dampak ekonomi yang konkret, seperti peningkatan jumlah penumpang MRT, pertumbuhan UMKM yang didanai Bank DKI, atau proyek properti yang mendukung perumahan terjangkau bagi warga Jakarta tanpa indikator kinerja mikro dari BUMD. Sulit menilai apakah investasi ini benar-benar produktif. Mohon penjelasan. Di kesempatan yang sama, anggota DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, mewakili fraksi Partai Demokrat dan Perindo, menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal. Kondisi itu berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat Jakarta. Nur Afni juga menyoroti pelaksanaan bantuan sosial dan hibah yang dinilai belum tepat sasaran, serta mendorong perbaikan dalam mekanisme pendataan dan evaluasi agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu. Menyoroti dana bantuan sosial Dinas Pendidikan untuk KJP, KJP Plus, KJMU, BPMS, dan beasiswa nakes. Fraksi Partai Demokrat Perindo meminta penjelasan secara rinci terkait beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bantuan KJP Plus tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024 diberikan kepada 406 penerima yang tidak memenuhi kriteria. 2. Bantuan KJMU tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024 diberikan kepada 240 penerima yang tidak memenuhi kriteria. 3. Masih terdapat dana yang belum disalurkan kepada penerima bantuan selama tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 200,83 miliar rupiah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bung Joe Piau, mewakili fraksi Partai Solidaritas Indonesia, menyampaikan keprihatinan atas bantuan sosial pendidikan yang belum tersalurkan dengan nilai 106 miliar. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus, serta bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19. Menurutnya program KJP Plus perlu dikelola secara hati-hati dan berkeadilan. PSI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis dan administratif yang menyebabkan terhambatnya penyaluran. Total dana bansos pendidikan tahun anggaran 2024 sebesar 164 miliar rupiah belum tersalurkan. Kami menyayangkan adanya temuan dari dalam LHP BPK terkait anggaran bansos pendidikan tahun 2024 sebesar 164 miliar rupiah yang belum sepenuhnya tersalurkan kepada penerima hingga akhir pemeriksaan BPK di tahun 2025. Program ini mencakup KJP Plus, KJMU, BPMS, sehingga beasiswa bagi anak tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Temuan ini menjadikan peringatan serius atas lemahnya tata kelola dan sistem distribusi bansos pendidikan di Jakarta. Dalam LHP BPK, fraksi PSI menemukan sejumlah permasalahan mendasar. 1. Keterlambatan penyaluran. 2. Distribusi kartu ATM penerima yang tidak tuntas. 3. Belum adanya laporan verifikasi dari Bank DKI kepada P4OP. Buruknya koordinasi dan lemahnya pengawasan antara Dinas Pendidikan, Bank DKI, dan P4OP mengakibatkan terhambatnya hak peserta didik dari keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Hal ini bukan sekedar tantangan teknis, karena dana 160 miliar rupiah setara dengan 45.000 murid yang seharusnya bisa mendapatkan bantuan KJP. Fraksi PSI juga menggarisbawahi dengan temuan ini. Realisasi belanja bantuan sosial dan laporan keuangan tahun 2024 menjadi ilusi administratif karena anggaran tersebut hanya tercatat sebagai belanja namun belum benar-benar dirasakan oleh penerima. Fraksi PSI mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial pendidikan. Mohon tanggapan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.